Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 4 yang Bapak banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Siswa dan siswi kelas 4 yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi, yaitu materi tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, terlebih dahulu kalian persiapkan yaitu buku paket tema 4 kalian masing-masing beserta dengan alat tulisnya. Gimana, sudah siap? Jika sudah siap, marilah sama-sama kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3, dengan mengucap kalimat basmalah secara bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, silahkan kalian buka buku paket tema 4 kalian, yaitu di halaman 95. Sudah dibuka halaman 95? Nah, di halaman 95, di situ ada subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1, ayo membaca. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, mari sama-sama kita baca bersama-sama bacaan yang terdapat pada halaman 95, yaitu dengan judul Tupai dan Ikan Gabus. Sudah siap kita baca? Yuk sama-sama kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus, sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu, ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai pun berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Disadur dari dongeng dan cerita rakyat Nusantara paling melegenda Ajeng Restiani. Oke, anak-anakku sekalian, itulah dongeng atau cerita tentang dua hewan yang bersahabat, yaitu tupai dan ikan gabus.
Mudah-mudahan kalian dapat pahami ceritanya dan dapat diambil pesan moral yang terdapat pada cerita tersebut. Oke, anak-anakku sekalian, kita lanjut di halaman 96. Nah, di situ di halaman 96 ada tabel ya. Berdasarkan cerita tersebut, temukan unsur-unsur cerita yang ada dan dituliskan pada kolom berikut. Sudah siap alat tulisnya? Nah, di situ ada judul, ada tokoh, sifat tokoh, tempat, alur cerita, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral. Ya, jadi tabel tersebut, lingkaran tersebut dapat kita isi berdasarkan cerita yang tadi kita bacakan bersama-sama. Sudah siap alat tulisnya? Yuk kita isi bersama-sama ya. Pertama dimulai dari judul. Apa judulnya? Nah, judulnya adalah Tupai dan Ikan Gabus. Ya, sudah diisi tupai dan ikan gabus. Selanjutnya tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh adalah orang-orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Ya. Ada siapa aja? Ada yang tahu? Jawabannya adalah tupai, ikan gabus, ikan hiu. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang terdapat pada dongeng cerita yang tadi kita baca bersama-sama. Lanjutnya sifat tokoh. Nah, di sini ada dua sifat ya. Yang pertama, tupai. Sifatnya adalah suka menolong dan tanpa pamrih. Itu adalah sifat dari tupai. Lalu yang kedua, ikan gabus. Sifatnya tidak peduli dengan orang lain. Nah, itu adalah sifat dari kedua tokoh tersebut ya. Tupai dan ikan gabus. Sudah? Bapak ulangi, tupai sifatnya adalah suka menolong dan tanpa pamrih. Lanjutnya ikan gabus sifatnya tidak peduli dengan orang lain. Lalu tempat. Nah, tempat di mana cerita tersebut terjadi? Tempatnya adalah di tepi pantai di Kalimantan Barat. Ya, tepi pantai di Kalimantan Barat. Oke, selanjutnya awal cerita. Nah, bagaimana cerita itu terjadi? Awalnya adalah jawabannya ikan gabus sakit dan tidak mau makan. Kemudian tupai menolongnya untuk mencarikan makanan yang ia inginkan, yaitu hati ikan hiu. Bapak ulangi ya. Ikan gabus sakit dan tidak mau makan. Kemudian tupai menolongnya untuk mencarikan makanan yang ia inginkan, yaitu hati ikan hiu. Itu adalah awal cerita. Oke, kita lanjut. Lanjutnya akhir cerita. Akhir ceritanya adalah tupai berhasil mendapatkan hati ikan hiu dan ikan gabus bisa kembali sehat setelah memakannya. Oke, Bapak ulangi. Tupai berhasil mendapatkan hati ikan hiu dan ikan gabus bisa kembali sehat setelah memakannya. Oke, jika tidak muat nggak apa-apa ya, keluar dari garis lingkaran ini juga nggak apa-apa kalau memang jangan dipaksakan harus kecil. Jadi yang penting ada jawabannya. Ya, jadi nggak mesti harus di dalam kotak, di dalam lingkaran. Kalau memang dia nggak muat di luar keluar juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjut pesan moral. Yang terakhir adalah pesan moral. Apa yang kita dapat dari pesan tersebut yaitu adalah tolong menolong terhadap orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Nah, ini adalah pesan moral yang harus kita contoh ya dari kisah tupai dan ikan gabus, yaitu tolong menolong terhadap orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Oke, sudah? Oke, kalau sudah kita lanjutkan ya, yaitu di halaman berikutnya. Nah, di sini ada bacaan teks, yaitu di halaman 98. Ya, di halaman 98
Nah, bacalah teks tersebut. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Oke. Nah, jadi ini adalah pekerjaan seorang ayah, yaitu pekerjaan sebagai pengrajin kayu. Oke. Di bawahnya masih di halaman 98 ada pertanyaan berkaitan tentang bacaan tersebut ya. Nomor 1, kita isi bersama-sama. Produk apa yang dihasilkan oleh ayah Benny? Nah, ini ayahnya Benny nih, tentang ayahnya Benny. Apa yang dihasilkan? Produknya. Produk itu apa sih? Hasil dari pekerjaannya. Hasil dari yang dibuat oleh ayahnya Benny itu apa? Jawabannya adalah produk yang dihasilkan oleh ayah Benny adalah meja dan kursi. Nah, ini ayahku membuat meja dan kursi. Jadi produknya adalah yang dihasilkan oleh ayah Benny adalah meja dan kursi. Lanjutnya, apakah pekerjaan ayah Benny termasuk menghasilkan barang atau jasa? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah ya. Jadi pekerjaan ayahnya Benny ini termasuk menghasilkan barang atau jasa juga, sama. Dua-duanya ya. Pekerjaan ayah Benny dapat menghasilkan barang dan jasa, kedua-duanya. Barang yang dihasilkan adalah meja dan kursi. Sementara jasanya yang dihasilkan adalah tukang kayunya. Nah, ini jadi ayahnya Benny ini termasuk ke dalam jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan juga menghasilkan jasa juga. Ya, sudah paham ya? Jadi, dan yang terakhir, yang ketiga, apa saja yang harus dilakukan oleh pengrajin kayu? Jawabannya adalah membeli kayu dan memotongnya, kemudian membentuk menjadi kursi, menghaluskan, dan mengecatnya. Terakhir adalah menjual kursi ke toko mebel. Nah, itu ya jawabannya ya. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, inilah di halaman 98 sudah kita jawab pertanyaannya ya. Dan kita lanjut. Yaitu, nah di sini di halaman 99. Nah, jadi ada cerita. Nah, ini adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Ya, mulai dari pohon berada di hutan, lalu pohonnya ditebang, kemudian kayunya ini diangkut ke kota. Setelah itu dibuat oleh pengrajin kayu, sampai di pengrajin kayu. Kemudian setelah jadi di pengrajin kayu, lalu berada di toko mebel. Ya, hasilnya meja dan kursinya ini dijual, dikirim ke toko mebel, dan pembeli datang ke toko mebel untuk membeli meja dan kayu. Maaf, meja dan kursi. Nah, itulah proses di mana pengolahan kayu mulai dari pohon ya sampai menjadi meja dan kursi, dan akhirnya sampai ke pembeli. Oke, sudah paham ya? Ini prosesnya. Jadi lumayan lama juga. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah kita perhatikan, yaitu di pembelajaran kedua. Silakan kalian buka di halaman 104. Pembelajaran kedua, ayo berdiskusi. Sudah dibuka di halaman 104? Nah, di halaman 104 ada beberapa bacaan, ya. Ada bacaan tentang sikap gotong royong di kampung nelayan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Eko tinggal di kampung nelayan dekat pantai. Ia dan warga desa yang lain bekerja sebagai nelayan tradisional. Biasanya Pak Eko dan 6 warga lainnya berangkat pada malam hari. Mereka menggunakan perahu. Mereka bergotong royong untuk menarik jaring.
Hasil ikan di hari itu dibagikan sama rata kepada 7 orang, termasuk Pak Eko. Kadang-kadang ikan tersebut langsung dijual, hasil penjualan ikan juga dibagi sama rata. Pada saat tidak pergi mencari ikan, mereka bersama-sama membetulkan jaring yang rusak. Oke, anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 4 yang Bapak banggakan, nah, dari cerita ini dapat kita ambil pelajaran atau ambil hikmahnya, yaitu sikap gotong royong itu dapat dilaksanakan di mana saja. Ya, dapat diterapkan di mana saja. Nah, pada kesempatan kali ini sikap gotong royong dilakukan oleh Pak Eko dan kawan-kawannya di Kampung Nelayan. Oke. Selanjutnya di halaman 105. Nah, di sini ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab berdasarkan bacaan sikap gotong royong di Kampung Nelayan. Oke, sudah siap alat tulisnya? Seperti biasa kita isi bersama-sama ya. Nomor 1. Apa contoh gotong royong yang dilakukan Pak Eko dan teman-temannya? Ada yang tahu? Jawabannya adalah contoh gotong royong yang dilakukan oleh Pak Eko dan teman-temannya adalah menarik jaring. Nah, jadi yang dilakukan oleh Pak Eko dan teman-temannya, sikap gotong royongnya adalah ketika dia menarik jaring. Nah, karena membutuhkan membutuhkan tenaga yang kuat untuk menarik jaring tersebut. Oke, selanjutnya nomor 2. Sikap baik apa saja yang bisa dicontoh dari Pak Eko dan teman-temannya? Ada 2 sikap baik yang dilakukan oleh Pak Eko. Ada yang tahu? Ya, jawabannya yang pertama adalah sikap baik gotong royong. Dan yang kedua adalah membagi secara adil hasil yang didapat dari penjualan ikan. Nah, itu adalah sikap baik yang harus kita contoh ya. Yang telah dicontohkan oleh Pak Eko dan teman-temannya, yaitu gotong royong, dan yang kedua membagi secara adil hasil yang didapat dari penjualan ikan. Oke, lanjutnya yang ketiga, yang terakhir adalah sikap Pak Eko dan warga Kampung Nelayan mengaplikasikan sila Pancasila. Menurut kalian, sila keberapakah itu? Jelaskan. Ayo, tentang gotong royong, bersatu, sila keberapa? Jawabannya adalah sila ketiga dari Pancasila. Apa sila ketiga dari Pancasila bunyinya? Bunyinya yaitu adalah Persatuan Indonesia. Oke, sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, kita lanjut ya. Kita lanjutkan kepada materi berikutnya. Silahkan dilihat di halaman 105 dan 106. Nah, di situ ada simbol dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Simbolnya, lambangnya yang terdapat pada dada burung Garuda, yaitu adalah pohon beringin ya. Jadi sila ketiga Persatuan Indonesia disimbolkan, dilambangkan dengan pohon beringin. Oke. Makna dari sila Persatuan Indonesia. Perhatikan, 1. Menghargai segala keberagaman yang ada di Indonesia. 2. Saling tolong-menolong antar sesama walaupun Indonesia beragam. 3. Menggunakan bahasa persatuan saat berbicara dengan seseorang yang berbeda suku. Nah, ini adalah maknanya dari sila Persatuan Indonesia. Ya, ini bisa kalian jawab, yaitu di halaman 105. Oke, yang bawah itu. Oke, selanjutnya. Arti dari simbol sila ketiga. Nah, ini lambang pohon beringin, artinya apa? Lambang pohon beringin digunakan karena pohon yang besar dan banyak digunakan orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia,
semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Itu maksud atau arti dari simbol sila ketiga, yaitu pohon beringin. Ya, dan ini pun bisa kalian tulis, disalin di halaman 106. Ya, di situ ada pertanyaan, jelaskan arti simbol tersebut. Nah, ini adalah jawabannya ya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah hubungan makna sila ketiga dengan simbolnya. Nah, apakah ada hubungannya nih persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin? Jawabannya adalah pohon beringin yang memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah, bermakna dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Ya, jadi segala macam perbedaan, keanekaragaman suku bangsa yang ada di Indonesia ini bersatu di bawah naungan nama Indonesia. Oke, itu adalah maksud dari hubungan makna sila ketiga dengan simbolnya, yaitu simbolnya berupa pohon beringin. Oke, jelas anak-anakku sekalian? Jadi sila ketiga dari Pancasila yaitu Persatuan Indonesia dan simbolnya, lambangnya dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Oke, masih ingat di sebelumnya sila pertama simbolnya apa? Maaf, sila pertama bunyi Pancasila yang pertama apa? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ditunjukkan dengan simbol bintang ya. Selanjutnya yang kedua, manusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya apa? Masih ada yang ingat di pertemuan sebelumnya? Ya, simbolnya adalah untuk sila kedua adalah rantai ya, mata rantai. Dan yang ketiga ini Persatuan Indonesia, simbolnya adalah pohon beringin. Untuk keempat dan kelima nanti kita bahas di pembelajaran berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut, yaitu di halaman, silahkan kalian buka di pembelajaran ketiga, yaitu halaman 112. Pembelajaran 3, ayo membaca. Sudah? Nah, di halaman 114, nah di sini ada bacaan, mohon maaf ya, di halaman 100 selanjutnya nih, ya. Pembelajaran ketiga di halaman 114, ya betul. Nah, lihat di atas ada ayo membaca. Nah, di sini ada bacaan, pekerjaan ibuku adalah pengrajin cedera mata. Barang yang diciptakannya sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Manfaat barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Itu maksudnya ya. Nah, selanjutnya. Pertanyaan nomor 1. Apa produk yang dihasilkan ibu tersebut? Ayo, jawabannya apa? Ada yang tahu? Jawabannya adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Ini adalah produk yang dihasilkan oleh ibu tersebut. Selanjutnya, mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Jawabannya adalah karena bisa mendatangkan uang sekaligus menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Nah, ini mengapa alasannya mengapa kita memanfaatkan barang bekas? Nah, di sini alasannya. Oke, yang ketiga, sikap apa yang bisa dicontoh dari pengrajin barang bekas? Jawabannya adalah peduli lingkungan dengan memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang bernilai. Bapak ulangi, sikapnya adalah peduli lingkungan dengan memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang bernilai. Oke, kita lanjutkan.
Berikutnya masih di halaman 114, yaitu cara mengolah sampah. Yang di bawah ya, nah, ayo berdiskusi, perhatikan, disimak, dan dengarkan. Mengolah sampah bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Cara pertama, kita bisa mengurangi pemakaiannya. Istilah ini dikenal dengan nama reduce ya, atau mengurangi. Sebisa mungkin kita kurangi penggunaan kemasan barang. Semakin banyak kita menggunakan kemasan barang, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Jadi cara pertama adalah kita bisa mengurangi pemakaiannya. Yang kedua, cara yang kedua adalah kita bisa memakai kembali. Nah, jadi istilah ini dikenal dengan reuse ya, memakai kembali. Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang disposable ya, sekali pakai. Hal itu dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah. Jadi cara yang kedua adalah kita bisa memakai kembali. Jangan langsung dibuang. Pilih yang bisa dipakai, kita pakai lagi. Itu cara mengolah sampah yang kedua. Yang ketiga, cara yang ketiga, kita bisa mendaur ulang. Istilah ini dikenal dengan recycle atau mendaur ulang. Sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Jadi, cara yang ketiga dalam mengolah sampah yaitu adalah mendaur ulang, ya, membuat barang bekas menjadi barang baru, ya, yang bernilai. Oke, selanjutnya yang keempat caranya adalah yang terakhir, kita bisa mengganti ulang. Istilah ini dikenal dengan refresh, mengganti. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari, gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Telitilah agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, ganti kantong kresek kita dengan keranjang bila berbelanja. Nah, itu adalah salah satu cara dalam mengolah sampah dan mengurangi sampah yang berserakan, ya. Karena kalau dengan menggunakan kantong kresek itu biasanya hanya sekali pakai saja, ya. Setelah itu dan juga mudah rusak juga. Oke, dan akhirnya dibuang dan menjadi sampah. Oke. Sudah sampai di sini ya. Bapak kira cukup untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang Bapak sampaikan dan menambah pengetahuan kita semua. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan kita masing-masing. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.